Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dedus Salihin dari kelas TI 224 yang akan menjelaskan kembali tentang lingkungan basis data. Lingkungan basis data merupakan sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Pengguna memiliki alat untuk mengakses data untuk keperluan bervariasi, seperti data mining, manipulasi data, dan lain-lain. Pengguna tidak punya hak mengakses data baik secara fisik maupun logis. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Yang kedua, arsitektur basis data. Arsitektur basis data terbagi menjadi 3. Yang pertama, level eksternal. Yang kedua, level konseptual, dan yang ketiga, level internal. Yang pertama, level eksternal. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini, pengguna user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan yang berbeda dari user lainnya. Pada level ini pula, dimungkinkan pandangan user berbeda dengan representasi fisik dari data. Misalkan, untuk data hari secara fisik, data direkam dalam bentuk kode 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedang user melihat data dalam bentuk teks nama hari, Ahad, Senin, Selasa, dan seterusnya. Data yang dilihat oleh user seakan-akan berasal dari satu file. Secara fisik mungkin diambil dari beberapa file yang berelasi. Yang kedua, level konseptual. Level konseptual adalah level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antara data secara logik sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan database, mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Yang ketiga, level internal. Level internal adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, bit. Pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan, kompresi data agar lebih hemat, dan ekspresi data agar lebih aman. Data independen. Konsep dari level-level tersebut adalah menambah pengertian mengenai kebebasan data atau data independen. Data independen dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama physical data independen, yang kedua logical data independen. Yang pertama, physical data independen, yang artinya bahwa internal skema dapat diubah oleh DBI tanpa mengganggu konseptual skema. Data kata lain physical data independen menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Yang kedua, logical data independen, bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBI tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independen menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Konsep data independen. Prinsip data independen adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan sebagai DBA dapat mengubah isi lokasi perwujudan dan organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Pabrik, agen peralatan, software, pengolahan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi, memberikan fasilitas mengontrol yang terpusat dari DBI demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. Yang ketiga adalah DBMS. Pengertian DBMS. DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.